Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Buffet. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini dan menyukai video-video di channel ini. Dan buat yang baru join, yang baru gabung, selamat datang. Semoga video-video di channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau bagaimana saya mencari customer pertama kali sampai sekarang. Saya menggunakan 3 metode. Kalau teman-teman penasaran, tonton terus video ini sampai selesai. Di video kali ini saya mau berbagi cerita nih, bagaimana saya bisa mendapatkan customer saya saat itu ya. 3 metode ini yang masih saya gunakan sampai sekarang. Kalau teman-teman penasaran project-project apa aja yang sudah saya kerjakan, silakan follow IG saya @buffet. 3 metode ini saya bilang sangat efektif ya. Metode yang pertama itu adalah metode door to door. Yang kedua adalah by friend, itu saya menggunakan teman-teman saya. Yang ketiga ini saya menggunakan media internet, yang terutama nih sosial media. Jadi yang pertama kali mau saya bahas yaitu door to door, karena door to door ini adalah metode yang pertama kali saya gunakan saat pertama kali saya terjun di bidang jasa. Jadi saya awali ini tahun 2006. Waktu itu saya baru aja lulus SMA dan saya memang sudah kepikiran buat berwirausaha. Nah, waktu itu yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa mendapatkan customer dengan metode ini. Jadi saya buat selembaran yang saya ketik sendiri di sebuah warnet, saya print, lalu saya fotokopi. Nah, waktu itu saya datangi sebuah perusahaan. Nah, buat teman-teman yang mau datangin sebuah perusahaan, tolong dicek dulu, disurvei dulu perusahaannya itu di bidang apa, karena tidak semua perusahaan menggunakan komputer. Kalau misalnya gudang atau apa, itu komputernya juga nggak terlalu banyak, jadi teman-teman survei dulu. Nah, kebetulan di customer pertama saya ini adalah perusahaan di bidang konstruksi, yang saya tahu di dalamnya ada komputer desain dan banyak teknisi IT-nya ya, sipilnya itu menggunakan laptop dan perangkat lainnya lah. Nah, waktu itu saya menggunakan selembaran untuk saya berikan ke karyawan-karyawan. Jadi waktu pulang kerja itu saya kasihin satu persatu, bahkan sapam aja saya kasih waktu itu. Memang agak lama, sekitar 1-2 bulan. Alhamdulillah sudah ada progres. Nah, waktu itu saya dihubungi salah satu karyawannya, tapi bukan ke perusahaannya, tapi ke rumahnya. Dan ini saya jadikan sebuah momentum ya, karena yang saya harapkan akhirnya tercapai nih, ada goalnya. Sehingga saya datengin. Jadi buat teman-teman yang baru mulai, kalau misalkan teman-teman mendapatkan kesempatan sekecil apapun, ambil. Pekerjaan apapun itu ambil, kalau memang masih berhubungan sama jobnya teman-teman nih, itu ambil aja. Karena kalau kesempatan ini kita lewatkan, kadang-kadang kita nanti nggak datang lagi nih kesempatan-kesempatan seperti ini. Jadi waktu itu saya datengin aja, dan ternyata permasalahannya ada di komputernya. Komputernya ini dia nggak mau deteksi harddisk ya, harddisknya nggak mau kedetek. Saya cek, ternyata bukan harddisknya yang rusak, tapi kabel SATA-nya yang rusak. Nah, kabel SATA-nya saya ganti dan alhamdulillah terbaca, tapi ada permasalahan lagi, ternyata crash di bagian sistemnya. Dan waktu itu saya install ulang. Setelah pekerjaannya selesai, apa yang saya harapkan ternyata terjadi lagi. Jadi beliau ini menyampaikan ke teman-temannya, dan akhirnya saya dihubungi lagi salah satu rekannya, tapi bukan ke perusahaan lagi, ke rumahnya lagi. Nah, waktu itu saya datang ke rumah kawan dari yang customer pertama saya ini. Saya ngerjain laptop. Nah, laptopnya ini dia ada masalah blue screen. Nah, blue screen ini ternyata permasalahannya ada di settingan harddisk saja. Yaitu saya setting di BIOS dan ternyata masuk, tapi begitu di restart dimatikan, dia crash lagi. Jadi ini permasalahannya ada di baterai BIOS yang nggak bisa kita setting BIOSnya
Jadi dia berubah-berubah. Akhirnya saya ganti ininya dan ternyata yang saya servis itu adalah seorang HRD. Nah, peluang seperti ini kadang-kadang kita diawali dengan hal kecil dulu. Ya, begitu kita sudah memang kita serius, kita niatin dan kita emang profesional, itu kesempatan akan datang sendiri. Akhirnya si HRD ini ngasih kesempatan saya untuk memperbaiki satu komputer, dan ternyata komputernya juga sudah 1 bulan mati di sana, tidak diperbaiki karena memang di sana tidak ada IT-nya. Nah, ini salah satu peluang lagi ya. Ternyata di sana tidak menggunakan IT dan mereka nggak berani untuk bawa ke tempat servis. Jadi mereka maunya ada teknisi yang datang gitu. Cuman mereka belum dapat tuh. Nah, dari situ saya datangi. Setelah saya datangi, permasalahannya ternyata nggak terlalu rumit juga. Ya, itu nggak terlalu rumit. Dan itu saya selesaikan 1 hari dan komputernya bisa digunakan lagi. Dan alhamdulillah setelah hari itu lusa saya dihubungin lagi untuk datang dan saya dipercaya untuk maintenance di perusahaan itu. Jadi saya diharapkan untuk ngecek beberapa komputer, lalu maintenance seperti perbaiki register kalau berat atau apa, kan zaman dulu masih Windows 7 ya, Windows 7. Jadi dulu kalau berat-berat tuh sampahnya terlalu banyak. Terus saya update antivirus juga. Waktu itu mereka minta antivirus yang worth it. Nah, saya tawarkan antivirus itu. Dulu mereka masih pakai kalau nggak salah Semadaf ya. Cuman saya bilang coba pakai salah satu produk luar yang memang bisa diupdate, tapi kita pakai yang profesional, jadi kita berbayar. Nah, setelah dari situ saya jadi partner nih sama si perusahaan itu. Saya sering dikasih pekerjaan, bahkan saya dipercaya untuk ngerakit komputer di sana buat pengadaan. Nah, itu waktu itu saya perorangan yang baru lulus SMA. Jadi benar-benar minim kepercayaan ya, kalau ibaratnya kita baru mulai, orang belum punya nama. Tapi insya Allah yang namanya jalan itu Allah yang nentuin, bukan kita. Kita itu cuma berusaha, nanti Allah yang kasih jalannya. Itu loh teman-teman. Dan sampai saya sih sudah 2013 kalau nggak salah sudah nggak bekerja sama lagi sama perusahaan itu, karena perusahaannya juga lagi tuh Olep ya, waktu itu tutup dia. Dan ganti manajemen juga kalau nggak salah, jadi saya nggak digunakan lagi di situ. Kalau nggak salah tuh dari orang dalamnya mereka jadi mempekerjakan IT. Dan dari metode itu juga saya punya beberapa customer seperti pabrik kancing yang videonya ada di atas ya. Itu juga metodenya sama. Nah, terus dari situ saya ke sekolah-sekolah, jadi sekitar kita. Nah, kalau misalnya yang jaraknya tidak terlalu jauh, metode ini sangat cocok sekali nih untuk digunakan. Oke, next ya, kita lanjut ke metode kedua. Metode kedua ini saya melalui teman-teman saya yang sudah bekerja. Jadi waktu itu saya bilang sama teman-teman saya, kalau misalkan saya buka jasa servis, kalau misalnya mereka bisa bantu saya, ada kasih kerjaan ke saya, nanti saya kasih komisi gitu. Jadi kita juga harus memberi keuntungan juga loh buat teman-teman. Jadi mereka juga semangat buat nawarin proyek-proyek kita gitu. Nah, kalau dari melalui teman ini kita harus hati-hati, karena satu, ini kan teman kita nih yang masukin, jadi kita harus jaga juga keprofesionalan kita agar nama teman kita juga nggak rusak. Nah, biasanya saya memberikan keuntungan beberapa persen. Jadi saya menggunakan persentase. Misalkan saya untung bersihnya sekian, saya kasih dia sekian gitu. Itu beda-beda ya setiap teman. Yang penting proyeknya jelas dulu nih. Aman gaknya nih, harus hati-hati juga. Nah, kalau yang menggunakan teman ini nggak terlalu banyak cerita ya, tapi prospeknya lumayan. Saya bisa masuk ke BUMN. Itu melalui teman-teman saya yang kerja di BUMN juga, mereka yang nawar-nawarin, yang masukin
proposal saya ke ini. Jadi basicnya saya jelaskan dulu, saya perorangan ya, belum menggunakan perusahaan, tidak menggunakan jasa perusahaan, belum. Tapi nanti akan ada ceritanya sampai saya menggunakan perusahaan. Oke, ini kita skip aja, kita next yang melalui pertemanan ini mungkin teman-teman lebih mudah paham ya, karena kita cuma memberitahu ke teman-teman kita kalau kita punya jasa ini, nanti biar mereka yang menawarkan ke tempat bekerjanya mereka. Lalu metode yang ketiga itu metode menggunakan internet. Internetnya kita bisa di forum, kita bisa di sosial media, kita bisa menggunakan Google Maps. Jadi waktu itu saya juga pasang di Google Maps jasa saya, alamatnya di rumah. Itu juga alhamdulillah panggilannya ada aja. Walaupun lebih banyak ke perorangan ya, bukan ke perusahaan. Biasanya mereka manggil kita ke rumah gitu kan. Yang repot kan kalau misalkan perorangan ini, kita prospeknya juga menentukan harganya juga nggak terlalu ya nggak enak lah ya kalau kita datang ke rumah kondisinya, apalagi perangkatnya tidak terlalu ini, kita prospek ke depannya juga nggak ada. Tapi kalau buat teman-teman yang baru pertama nyoba, silakan menggunakan metode ini. Jadi teman-teman pasang aja jasanya di Google. Cuman hati-hati, teman-teman harus benar-benar profesional. Oke, jadi sosial media ini sangat bagus. Ya, di internet ini kita sangat bagus, tapi sekalinya jelek, kita akan jelek banget. Sekalinya bagus, kita akan bagus banget. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan metode ketiga ini, saya sarankan hati-hati, profesional, dan lebih banyak menahan diri dalam artian kalau customer kalian agak rese, itu teman-teman lebih baik di stop atau tidak menyakiti mereka, karena itu bisa berakibat fatal karena feedbacknya bisa dilihat banyak orang. Oke, jadi di sosial media ini saya punya beberapa cerita ya. Saya pernah mengerjakan proyek Bank Mandiri. Waktu itu upgrade sistem dari Windows XP ke Windows 7. Itu saya dijadikan leader, dan itu saya bukannya melamar pekerjaan yang waktu itu saya menawarkan, tapi jasanya freelance dalam artian saya bertanggung jawab dan konsisten sama waktu yang mereka berikan gitu loh. Saya tetap ada komitmen di situ. Saya tanda tangan kontrak juga. Tapi dengan catatan kalau misalkan kontraknya itu per bulan. Waktu itu saya mintanya per bulan, sebulan sekali saya kontrak gitu loh. Saya kerjakan sampai 3 bulan. Waktu itu saya pegang beberapa cabang dan ternyata ada permasalahan, nggak tahu, akhirnya proyek itu dihentikan. Oke, saya juga pernah berangkat ke Papua, tepatnya di Apen Waropen, itu juga karena forum ya. Jadi di forum ada yang membutuhkan jasa, waktu itu setting VSAT. Saya browsing dulu VSAT itu apa, cara settingnya gimana, dan saya saya berangkat. Saya bismillah orangnya kalau belum ketemu barangnya saya nggak pernah, wah nanti susah nih, nanti gini nih, nanti gini. Saya bilang sama diri saya sendiri, semua yang namanya buatan manusia pasti bisa kita kerjakan. Yang penting kan kita mau belajar. Dan saya waktu itu juga nggak kosong-kosong banget ya, karena saya punya beberapa teman yang sekaligus mentor saya. Jadi kalau misalnya saya punya masalah-masalah yang saya tidak mengerti nih, yang kurang saya mengerti ini, saya hubungi beliau, dan nanti beliau yang bantu saya. Waktu itu juga saya tanya dulu ke beliau, Pak, saya ada kerjaan nih di daerah Yapen Waropen, pekerjaannya ini. Dan dia bilang, oh itu sepertinya saya bisa bantu, nanti kalau misalkan ada kesulitan hubungi saya aja, nanti bisa saya remote atau saya beri tutorialnya gitu loh. Nah, uniknya waktu saya berangkat ke Papua, ternyata apa yang ditulis di forum itu berbeda. Berbedanya apa? Berbedanya itu kan di sana saya diminta memperbaiki. Ternyata mereka bukan memperbaiki, tapi mereka ingin menghubungkan antar pulau. Jadi mereka mau menghubungkan antar pulau
dengan media online-nya mereka, tapi menggunakan jaringan wireless. Nah, waktu itu kan berarti saya harus membuat access point ya, point to point. Waktu itu saya cuman diminta ngedesain aja. Dan waktu itu saya cari program-program yang bisa digunakan, dan saya masuk forum-forum yang ada thread-nya. Thread itu kayak apa ya, yang membahas khusus ya. Jadi saya beritahu di sana. Saya di Papua itu sekitar 3 minggu 4 mingguan ya, hampir 1 bulan saya di sana. Dan sempat kena malaria juga, jadinya agak lama juga di sana. Dan akhirnya saya selesaikan by design. Dan waktu itu juga saya sempat masuk koran mereka ya. Jadi saya ditulis itu dari perwakilan Kominfo. Next ya. Nah, dari forum ini juga saya mendapat beberapa pekerjaan yang ibaratnya akhirnya memberikan saya beberapa akses lagi nih, lebih luas. Jadi buat teman-teman, coba silakan teman-teman mulai aktif di forum yang bidangnya sama, nggak usah takut, nggak usah minder sama ilmunya teman-teman, karena yang kadang-kadang nih kayak saya pernah pengalaman, ada senior yang memang mencari partner atau mencari, ya bisa disilang partner untuk membantu pekerjaan beliau. Beliau itu kadang-kadang tidak membutuhkan orang-orang pintar, tapi mereka membutuhkan orang-orang yang berkomitmen dan memang bisa membantu pekerjaan mereka. Karena mereka itu nggak suka namanya didebat ya. Mereka itu nggak suka namanya didebat, tapi kalau misalnya mereka diberi masukan, mereka terima. Oke, karena ilmunya mereka itu memang lebih dari kita gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya banyak nih yang baru-baru tapi ilmunya ilmu baca belum dipraktekin, sombongnya minta ampun nih di lapangan. Nah, ini yang mereka nggak mau terima nih. Nah, coba teman-teman cari orang-orang seperti mereka. Kalau teman-teman bisa mendapatkan orang seperti mereka, itu saya jamin masa depan teman-teman di bidang IT ini terbuka lebar ya. Karena mereka nggak jarang yang namanya ngasih pekerjaan-pekerjaan yang mereka nggak bisa handle. Nggak bisa di-handle ini bukan dalam artian pekerjaannya sulit, tapi memang mereka tidak punya waktu atau memang sudah mempunyai pekerjaan lain, akhirnya dilempar ke kita. Teman-teman, jadi itu 3 metode yang saya lakukan ya selama ini. 3 metode itu yang sudah membawa saya sampai sekarang. Nah, kenapa saya memilih buka toko sekarang ini? Karena satu, saya sudah berkeluarga. Ini benar-benar berat ya, kalau teman-teman belum berkeluarga mungkin lebih enak. Karena apa? Saat teman-teman mendapat pekerjaan yang ibaratnya harus berangkat jauh, pergi jauh, harus keluar pulau, ini teman-teman bisa meninggalkan lebih tenang pikirannya. Kalau saya waktu itu ninggalin 1 minggu aja setelah nikah itu agak berat, karena pikirannya kemana-mana, akhirnya pekerjaannya nggak bagus. Ditambah lagi memang dari 2017, jadi 2016 saya nikah, itu masih keluar-keluar. Setelah anak saya lahir, ini saya benar-benar agak vakum, tapi saya masih kerjakan yang dekat-dekat aja. Nah, saya hanya menggunakan 3 metode itu untuk mencari customer-customer saya. Dan saya mulai berhenti padahal peminatnya masih banyak. Karena jujur aja, seperti di pulau-pulau Kalimantan atau Sumatera itu IT ini masih dibutuhkan ya, masih diperlukan yang dari Pulau Jawa, karena di sana SDM-nya memang agak kurang. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga next video kita bisa bicara yang lebih lebih baik lagi ya, karena saya juga di sini masih belajar untuk bicara di depan kamera. Di video selanjutnya, kalau teman-teman punya masukan ingin membahas apa, jadi saya punya 3 usaha ya. Yang pertama ini di bidang offline tuh saya ada servis komputer dan panggilan yang kemarin saya datangin beberapa user sih sebenarnya, cuman nggak semuanya bisa saya rekam karena memang izinnya itu
agak susah ya kalau misalnya kita masuk ke perusahaan dan kita rekam itu izinnya agak susah. Terus yang kedua, saya ada bisnis online, saya dagang-dagang online seperti di e-commerce sama di Facebook. Itu juga saya masih jualan. Nah, yang ketiga ini saya maklar juga. Jadi saya maklarin produk-produk yang ibaratnya bisa saya jual dengan dengan mendapatkan keuntungan ya. Pastinya dong. Jadi misalkan teman-teman ada yang mau tanya nih, kayak misalnya bisnis online nih yang enak di tahun 2022, atau teman-teman pengen usaha tapi nggak punya modal. Ini metode-metode juga saya ada beberapa sih yang saya lakukan ya. Sampai sekarang juga saya jualan online itu tanpa modal loh teman-teman. Jadi saya hanya mengeluarkan modal begitu barang itu keluar. Nah, kalau teman-teman mau tahu, silahkan di subscribe dulu channelnya, di like dan di share ya. Next video kita buatkan, kalau misalnya teman-teman minat, silahkan komen aja. Nanti saya buatkan insya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Bye.